Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman dan sahabat. Selamat berjumpa kembali. Ya, dalam video kali ini saya akan mengulas satu hal yang paling sederhana yang bisa Anda gunakan untuk membuat imunitas tubuh Anda bekerja optimal untuk mencegah resiko terburuk dari serangan COVID-19 atau Corona ini yang sekarang sedang merajalela di seluruh dunia termasuk Indonesia. Oke, jadi teknik yang akan saya ulas ini saya jamin sangat sederhana tapi sangat efektif. Oke, jika Anda belum mengenal saya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Yuan Yudhistira. Saya adalah seorang hipnoterapis klinis dan saya pendiri Candari Muka Cibubur. Saya juga pernah menulis buku berjudul Teknik Sederhana Kekuatan Pikiran Bawah Sadar yang diterbitkan oleh LX Media Komputido. Ya. Jadi apa yang akan saya share ini adalah berdasarkan pengalaman saya ketemu dengan klien dari sejak tahun 2012 dan juga tentu saja intisari dari berbagai macam literatur yang saya baca dan ilmu-ilmu yang saya pelajari dari guru-guru saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, jadi saya janji teknik ini akan mampu meningkatkan imunitas tubuh Anda dan mampu membuat sistem imunitas tubuh Anda bekerja secara optimal. Dan teknik ini adalah teknik yang paling sederhana. Kalau nggak sederhana, saya garansi 100% uang kembali. Oke, bercanda ya, ini video gratis kok. Oke, sebelum saya bicara tentang tekniknya itu sendiri, kita ulang latar belakangnya. Jadi masalah yang saat ini dihadapi oleh bangsa kita, dunia, juga bangsa kita termasuk bangsa kita cukup rumit. Kenapa rumit? Sebenarnya bukan karena si virus COVID-19 ini yang sangat gila penyebarannya, tetapi yang membuat rumit dan ini diperparah itu adalah karena respons dari kita yang beragam. Ada yang menganggap ini sepele dan lain sebagainya, diminta untuk melakukan social distancing, sulitnya minta ampun gitu ya. Kita masih melihat banyak yang nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya. Dan belum lagi kalau kita melihat literasi saudara-saudara kita, penyebaran hoax terkait dengan kasus ini justru memperparah situasi teman-teman semua. Jadi banyak orang yang bertambah stres akibat dari penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax ini. Jadi saya jujur saja tidak mau, makanya teknik terlupakan tanda kutip yang paling sederhana yang berikut ini adalah yang efektif dan saya pastikan simak sampai dengan akhir. Oke? Siap? Serius? Siap? Oke, baik. Jadi sahabat semua kalau kita bicara COVID-19 itu memang berbahaya dan tidak boleh dianggap sepele. Kenapa? Karena kalau kita lihat data statistiknya, memang penyebarannya itu udah bahkan sampai di ratusan negara, 180 sekian negara, pokoknya udah menyebar seluruh dunia. Bahkan kalau tidak salah kasus itu ada sampai dengan 300 ribuan kasus begitu ya. Dan korban meninggal itu sekitar 13 ribuan di seluruh dunia, kita bicara data dunia. Sementara di Indonesia sendiri memang menurut data resmi itu ratusan yang positif, 500-an lebih kurang lebih gitu ya. Dan angka kematian dari saudara-saudara kita yang terkena ini kurang lebih sekitar di angka 8%. Dan informasi ini biasanya berhenti sampai di sana. Dan yang di blow up itu biasanya, ini tetangga kita ada yang mati, ada yang jatuh, apa segala macam, itu yang di blow up yang beredar viral di sosial media bangsa kita. Dan berhenti sampai di sana. Fakta bahwa ada 6% banyak orang yang sembuh dari corona ini biasanya tidak begitu viral gaungnya. Dan ini tentu saja membuat sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita itu menjadi lebih stres karena dipapar oleh informasi-informasi negatif yang seperti itu. Ada yang informasinya memang di blow up, bahkan ada beberapa informasi yang terkategori hoax Bahkan di situs resmi, kalau teman-teman pergi ke situs resminya itu kalau nggak salah
COVID-19.go.id kalau nggak salah ya. Di situ ada ratusan hoax yang berhasil ditangkal oleh pemerintah, gitu. Jadi please deh teman-teman ya. Jadi jangan kita terlibat dalam penyebaran hoax ini. Lebih baik kalau kita ngomongin COVID-19, refer ke situs resminya pemerintah covid19.go.id. Oke, jadi apa sih akibat dari penyebaran hoax dan informasi yang salah ini? Ya tentu saja itu tadi saya katakan, banyak orang ya yang tidak paham ketika mendapatkan paparan informasi negatif ini menjadi lebih stres. Dan ini semacam kayak mana telur mana ayam dulu ya. Ketika dia stres, itu yang terjadi adalah sistem kekebalan tubuh atau imunitas tubuhnya akan menurun, sehingga akhirnya membuat orang bersangkutan atau gitu jadi lebih rentan terhadap serangan COVID, gitu. Jadi COVID-19 ini, jadi seperti itu. Jadi stres membuat imunitas menurun sehingga dia semakin rentan terhadap serangan COVID dan sebagainya. Oke, jadi apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah jangan mudah percaya informasi yang sumbernya tidak jelas. Ya, jadi tadi saya sebutkan kalau ngomongin COVID-19, refer ke situs resmi pemerintah, covid19.go.id, udah begitu. Jadi kalau ada WA segala macam, cek dulu di sana. Itu termasuk kategori hoax atau apa? Ya, dan kemudian yang kedua adalah kita ikuti anjuran pemerintah melakukan social distancing, ya, menjaga jarak. Kalau tidak benar-benar urgen, tidak perlu ketemu, work from home kawan. Dan kemudian yang ketiga tentu saja adalah kita harus memastikan sistem imunitas di dalam tubuh kita bekerja secara optimal. Nah inilah tujuan saya membuat video ini, makanya judulnya ini adalah teknik yang paling sederhana yang bisa Anda terapkan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Oke, langsung saja ya, terlalu banyak intronya. Jadi langsungnya nih, saya minta Anda tidak kaget dengan apa yang akan saya share ini, karena yang saya share ini adalah satu hal yang sangat sederhana. Karena memang demikianlah adanya, demikianlah kenyataannya. Oke, apa yang bisa Anda lakukan untuk membuat sistem imun tubuh Anda bekerja secara optimal? Ini jawabannya. Tidak lain dan tidak bukan adalah tidur. Oke, tapi orang Betawi bilang bukan mujur sembarang mujur, mujur kualitas, bukan tidur sembarang tidur, tapi tidur yang berkualitas. Gitu ya, jadi bukan tidur yang sembarangan, tidur yang berkualitas. Oke, dan kalau teman-teman tidak percaya sama saya dengan apa yang barusan saya sampaikan, silakan teman-teman Google. Ada banyak sekali jurnal ilmiah yang bisa Anda temukan di Google Scholar ya, yang terkait dengan manfaat dan pengaruh tidur yang berkualitas ini terhadap sistem imun tubuh. Silakan Google ya. Tentu saja dalam video ini saya nggak akan bisa ulas semuanya ya. Seperti itu. Ada satu penelitian dari jurnal ilmiah juga yang saya temukan di Google, bahkan mengatakan penelitian ini kualitas tidur yang buruk itu bahkan bisa membuat sistem imun tubuh kita itu proses pengeluaran protective agent ya, yang protective agent, pelepasan protective agent dari sistem tubuh kita untuk menyerang infeksi ini menurun, gitu. Jadi tubuh kita tuh cerdas. Jadi kalau ada infeksi apa segala macam, antibodi sitokin itu dikeluarkan sebagai suatu protective agent untuk melindungi tubuh kita, dan kemampuan ini akan menurun apabila tidur kita tidak berkualitas. Ini penelitian ilmiah. Oke, nah sekarang bagaimana sih sebenarnya? Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan tidur yang berkualitas? Dan ini adalah tips yang bisa saya berikan. Bagaimana Anda bisa mendapatkan tidur yang berkualitas ya. Jadi saya akan berikan beberapa tips ya. Yang pertama adalah untuk bisa Anda mendapatkan tidur yang berkualitas, pastikan kamar tidur Anda ya, atau tidurlah Anda di ruangan yang minim pencahayaannya, atau kalau bisa dimatikan. Oke, ini tips yang pertama. Jadi setelah Anda menonton video ini, Anda setiap akan tidur pasti ingin mematikan lampu kamar tidur Anda. Mengapa? Karena sekarang Anda tahu bahwa cahaya ya, yang walaupun mata Anda merem ketika tidur ya, cahaya dalam ruangan tidur Anda ini akan
merangsang ya sistem metabolisme di dalam tubuh kita, dan itu bisa menghambat bekerjanya hormon melatonin ya, yang ujung-ujungnya akhirnya akan mengganggu ritme jam tubuh Anda ya. Jadi kalau Anda tidak terbiasa tidur gelap, paling enggak didimkan, diredupkan. Dan ada satu tips juga yang bisa Anda terapkan. Pastikan lampu yang Anda gunakan di kamar Anda itu adalah bukanlah lampu hemat energi atau lampu LED, karena katanya lampu LED ini memancarkan sinar biru yang lebih banyak dibandingkan lampu pijar zaman dulu ya. Dan sinar biru ini mengganggu sistem metabolisme tubuh kita, mengganggu sistem hormonal dalam tubuh kita, sehingga akhirnya kita tidak bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Oke, tips yang pertama. Dan sekarang tips yang kedua adalah teman-teman, dan ini sangat-sangat efektif ya, karena saya pernah berikan tips pada klien yang insomnia bertahun-tahun tidak bisa tidur nyenyak ya. Jadi tips yang kedua adalah jemurlah di pagi hari ya, dan biarkan kulit mata Anda terkena matahari. Jadi artinya apa? Saat berjemur jangan pakai kacamata hitam. Kalau Anda kacamata juga kalau bisa dilepaskan, sehingga sinar matahari itu benar-benar bisa masuk ke dalam lewat mata dan kulit kita ya. Ini benar-benar ya, klien yang insomnia bertahun-tahun hanya dengan menerapkan tips ini dia bisa tidur pulas, tidur berkualitas. Dan ini ada penelitiannya teman-teman, jadi bukan sembarangan ya. Jadi Anda bisa cari di Google pengaruh sinar matahari terhadap produksi atau sekresi melatonin ya. Jadi ada suatu penelitian mengatakan bahwa ketika tubuh ini sering terpapar oleh sinar matahari pagi ya, mata dan kulit itu akan membuat peningkatan melatonin pada saat itu. Oke. Dan teman-teman yang kerja kantoran ya, berangkat dari rumah masih gelap, matahari belum terbit, pulang sampai rumah sudah gelap lagi. Seharian duduk di kantor itu juga jujur saja Anda bisa jadi ya memiliki resiko tinggi terhadap insomnia atau susah tidur. Oke. Kemudian yang ketiga, kita fokus ke tips yang ketiga adalah kalau bisa sesering mungkin Anda melihat matahari terbenam. Kenapa? Karena memang kayak kesannya lucu, tapi enggak, tubuh kita ini ada teman. Jadi ketika mata ini diajak untuk melihat matahari terbenam, itu semacam kayak ada bahasa komunikasi tubuh yang menyampaikan sinyal-sinyal kepada seluruh tubuh kita, sekarang saatnya, waktunya kita istirahat ya. Jadi malam hari digunakan untuk tidur teman-teman. Jadi seperti itu, ketika matahari terbenam malam hari, izinkan tubuh kita beristirahat. Dan ketika kita melihat matahari terbenam, kita akan seolah-olah mengingatkan kepada seluruh tubuh kita, sekarang saatnya waktu kita untuk istirahat. Oke, tips keempat. Jadi tips sekarang adalah pastikan Anda tidur di dalam kamar dengan suhu yang cukup optimal. Jadi kalau saya lihat ada orang yang pasang AC-nya tuh terlalu dingin atau nggak pakai AC sampai panas sekali seperti itu. Jadi pastikan kamar Anda suhu yang cukup sejuk, tidak dingin. Dan ketika Anda masuk ke dalam kamar, pastikan Anda sudah bersih-bersih ya, membersihkan diri Anda dari aktivitas Anda sehari-hari. Karena kalau Anda masih ada berkeringat, mungkin nanti Anda akan gatal dan sebagainya, tidak nyaman. Oke. Dan tips yang terakhir yang juga ini akan membuat Anda bisa menikmati tidur berkualitas adalah pada saat Anda tidur, pastikan Anda matikan wifi rumah Anda ya. Anda set handphone Anda ke mode pesawat ya. Kenapa? Kalau saya cerita akan panjang sekali, tapi perangkat-perangkat itu menurut penelitian itu memancarkan gelombang-gelombang elektromagnetik, dan gelombang-gelombang ini mempengaruhi ya, akan beresonansi dengan gelombang-gelombang di dalam otak kita dan sebagainya. Jadi saran saya, matikan wifi di rumah ya, kemudian set handphone Anda ke dalam silent mode ya. Dan teman-teman, jujur tips-tips tadi memang sangat sederhana, tapi dari pengalaman saya ketemu klien ya, ada sebagian kecil orang ya yang melihat tips-tips sederhana tadi
tetap saja merasa sulit untuk bisa menerapkannya, ya. Dan ketika dia menerapkan itu pun tetap dia sebagian kecil orang ini kesulitan untuk menikmati tidur pulas dengan tips yang tadi. Nah, jika anda adalah termasuk orang yang ke dalam kelompok kecil yang tadi saya ceritakan tadi, yang sudah menerapkan tips sederhana sebenarnya, tapi di malam hari tetap tidak bisa tidur, ya, maka ini adalah saran terbaik yang bisa saya berikan kepada anda. Jadi yang pertama adalah anda cek pertama apakah ada masalah yang sedang anda hadapi dan belum terselesaikan, ya. Dan kedua adalah apakah anda menyimpan satu emosi negatif, kekhawatiran, kecemasan atau apapun itu yang tersimpan di dalam diri anda. Jika anda menjawab ya pada kedua pertanyaan tersebut, ya, maka anda harus terlebih dahulu membereskan masalah emosi anda, masalah-masalah yang belum terselesaikan tadi, ya. Jadi ibaratnya kalau kayak luka, ya, terkena duri, jadi sebelum anda perban, ya, durinya harus dicabut dulu, gitu. Nah, jika masalah tadi emosi anda yang ada sedikit terpendam ini, atau analoginya durinya kecil, itu bisa anda sendiri. Jadi kalau emosinya tidak terlalu intens, anda bisa selesaikan itu dengan berbagai macam teknik, ya. Anda bisa Google teknik katarsis emosi, atau Anda bisa cari namanya THT, itu produk atau teknik swaterapi dari guru saya Pak Adi Gunawan, top banget, ya. Jadi Anda bisa googling, Anda bisa cabut sendiri tuh durinya, Anda bisa rilis sendiri emosinya kalau emosinya tidak terlalu intens, ya. Oke, nah bagaimana kalau Anda tidak bisa mengecek nih emosi kekhawatirannya apa sih sebenarnya, atau mungkin tahu tapi Anda tidak bisa melepaskan itu, emosinya terlalu intens. Nah, itu ibarat durinya tuh bukan duri kecil, ibaratnya tuh durinya tuh duri besar, ya, yang harus dioperasi untuk mengambilnya. Jadi kalau kasusnya seperti itu, maka saran terbaik yang bisa saya berikan kepada Anda adalah carilah profesional, ya. Carilah profesional hipnoterapis yang bisa membantu Anda tadi nyabut duri yang besar tadi, atau bahkan menemukan durinya tersimpan di mana, bersarang di mana di dalam tubuh Anda, kira-kira begitu, ya. Jadi nanti jika Anda mencari terapis, pastikan terapisnya tentu saja yang cakap dan handal, profesional. Oke, baik, sebelum saya tutup, saya rekap dulu ya apa yang sudah Anda pelajari dalam video ini. Jadi yang pertama, Anda belajar satu hal yang sangat penting, saya ingatkan kembali kepada Anda, bahwa Anda bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh Anda mampu membuat imunitas tubuh Anda bekerja optimal dengan tidur yang berkualitas. Oke, yang kedua adalah bahwa tidur ini sangat sederhana, tentu saja tidak rumit, tipsnya Anda bisa langsung praktekkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah jika setelah mengikuti tips-tips sederhana yang disampaikan tadi Anda masih ada kegelisahan, emosi ringan atau lain sebagainya, maka Anda gunakan teknik katarsis sederhana yang bisa Anda gunakan untuk SWOT terapi, atau Anda bisa googling namanya THT, The Heart Technique, ya, dari guru saya Pak Adi Gunawan, ya. Itu kalau misalkan kira-kira emosinya itu tidak terlalu intens. Akan tetapi jika kegelisahan atau emosinya cukup intens, ya, dan bahkan mungkin Anda tidak tahu ini sebenarnya apa sih yang mengganggu pikiran saya sampai saya sedemikian rupa, maka saran terbaik saya adalah carilah profesional. Oke, teman dan sahabat, ya, jika video ini Anda rasakan cukup memberikan pencerahan sedikit Anda, atau bahkan jika Anda pikir video ini bisa bermanfaat kepada orang lain, ya, silakan di-share, nggak perlu izin dulu, Anda bisa download, Anda bisa share di grup Anda dan sebagainya. Oke, sekali lagi terima kasih telah melihat video ini sampai akhir. Sampai bertemu kembali dalam video-video berikutnya. Sampai jumpa.